Jadi kalau misalnya seperti mereka lah teman-teman Muslim, bagaimanapun kita bisa menjelaskan Alkitab itu mereka tidak akan percaya isinya. Iya. Demikian demikian juga kita, saya secara pribadi, apapun isi Al-Quran itu bagaimanapun penjelasannya, bagi saya itu bukan sebuah kebenaran gitu. Karena memang bagi saya Al-Quran itu bukan wahyu dari Tuhan begitu. Kenapa? Kan gitu pertanyaannya. Jadi gini dia sederhananya begini. Teman-teman Muslim itu kan selalu mengklaim bahwa Al-Quran itu adalah kitab penyempurna. Kan itu selalu klaimnya. Iya. Nah, tetapi kenyataannya Al-Quran itu tidak menyempurnakan apapun begitu. Ya tidak menyempurnakan apapun. Kalau misalnya mereka katakan bahwa Alkitab itu sudah dirubah-rubah, timbul pertanyaan, yang dirubah itu yang mana? Kan begitu. Iya. Nah sampai detik ini mereka tidak mampu membuktikan yang dirubah itu yang mana. Lalu siapa yang merubah? Itu kan tidak pernah mereka bisa buktikan begitu. Jadi itu hanya sebuah fitnah yang memang nggak bisa dibuktikan kan begitu ya. Yang berikutnya, yang paling fatal gitu ya kan. Kenapa perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Yunani misalnya? Kan harus kita analisis begitu ya. Kenapa perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani? Kenapa tidak dalam bahasa Ibrani? Sementara para penulisnya itu kebanyakan itu adalah orang Israel yang berbahasa Ibrani. Iya. Ya kan? Lalu kenapa Al-Quran itu berbahasa Arab? Sementara abad ke-7 bahasa Arab itu adalah bahasa kampung yang ada di suku Quraisy begitu. Yang tahu itu hanya orang suku Quraisy. Sementara Islam berkata bahwa Al-Quran itu sifatnya universal kepada seluruh umat manusia. Lalu kenapa Tuhan memakai wahyu itu dalam bahasa yang terbatas yang hanya diketahui oleh suku-suku Quraisy begitu? Ya. Kenapa tidak memakai bahasa perantara pada saat itu seperti bahasa Yunani? Kalau memang tujuan Al-Quran itu adalah untuk umum, untuk seluruh dunia, harusnya memakai bahasa perantara atau bahasa internasional. Logika sederhananya seperti itu. Baik, iya. Jadi tadi kan sebentar Bang ya, kenapa Alkitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani dan bukan Ibrani, walaupun penulisnya itu adalah orang-orang Ibrani? Karena Alkitab Perjanjian Baru itu adalah penggenapan apa yang ada di dalam Perjanjian Lama. Dan seluruh dunia itu harus tahu, maka dipakailah bahasa perantara, yaitu bahasa Yunani. Kalau dipakai bahasa Latin, hanya orang Latin saja yang tahu. Iya. Nah, kalau ditulis dalam bahasa Arab, yang tahu hanya orang Syria saja. Iya. Tetapi karena pada zaman itu bahasa Yunani adalah bahasa internasional, makanya bahasa Yunani yang dipakai begitu. Jadi sangat tidak masuk akal secara historis Al-Quran itu wahyu dari Sang Pencipta, itu sangat tidak masuk akal secara kontekstual, sama sekali tidak masuk akal. Baik. Mungkin ada tamu kita, Gini Usman. Selamat sore ya. Sore Pak Pendeta. Muslim atau Kristen Bang? Kristen, shalom. Shalom. Jet Ame. Ya, shalom, saya Kristen. Kristen. Ahmad tadi, silakan tanggapi Bang Ahmad. Ya, saya mau tanggapi Bang Ahmad ini. Bang Ahmad ini pertanyaan itu diulang-ulang terus-menerus. Kayak nggak pinter-pinter ya Bang Ahmad ya. Bang Ahmad kenal saya. Padahal ya, kalau kita bandingkan ya, ayat 2 dijelaskan adalah saksi mata. Jadi, fakta pertama ada saksi mata. Ya. Fakta kedua, banyak orang telah menyusun. Jadi ada saksi mata, banyak orang juga telah menyusun. Jadi suatu sumber yang benar-benar terpercaya. Kemudian abang pertanyakan, abang bisa dikatakan abang Ahmad berulang kali mengolok-olok ini, sementara perbandingannya dengan apa yang abang imani. Katanya orang Islam itu selalu bilang ya, akal dulu, iman nomor 2. Secara akal, Al-Quran itu tidak pernah ada saksi mata. Tidak pernah ada. Kisah Musa, kisah Isa, kisah Ibrahim, kisah Yusuf, tidak ada satu orang pun saksi mata. Tidak banyak sumber, hanya satu sumber. Satu sumber tunggal. Bagaimana bisa Bang Ahmad mengetahui yang banyak sumber, yang ada saksi mata, sementara dia mengimani yang satu sumber yang tidak ada saksi mata sama sekali? Paradoks Bang Ahmad. Kapan pinternya Bang Ahmad? Paradoks.
abang mengetahui sesuatu yang lebih lengkap, lebih historis, banyak orang ada saksi mata, sementara yang abang imani tidak ada saksi mata, hanya satu kesaksian, tidak ada yang melihat, hanya satu sumber tunggal. Ya. Mengapa abang tertawakan itu? Kan nggak masuk Ya, akal. Pak Genius, Ya. saya setuju pendapat Pak Genius, setuju banget. Ya. Ya, ini aneh ya kalau Ahmad ini tidak menerima penjelasan dari Pak Pendeta Yusuf tadi. Ya, itu Lukas kan saksi mata. Dan kalau kita perhatikannya para penulis Alkitab ini, itu mereka lihat dengan mata kepala sendiri, Tuhan berbicara kepada mereka. Jadi mereka bukan asal-asal menulis Alkitab itu. Ya. Karena memang Tuhan berbicara kepada mereka. Sedangkan Al-Quran mereka itu yang mengarang Muhammad, saksi matanya juga Muhammad. Mana yang bisa dipercaya? Iya, ya. Coba, bisa dipertanggungjawabkan Ahmad, coba jelaskan. Yang ngarang Al-Quran Muhammad, SWT, saksi matanya juga adalah Muhammad. Coba tanggapi. Halo Bang Ahmad. Ya. Silakan Ahmad, jangan diam aja Ahmad. Tutup mikrofonnya. Mungkin Papa Manja, selamat sore Papa Manja. Halo Bang, Halo. saya mungkin ini bisa nggak ya? Ya, silakan Jet, Aime. Iya, siap. Terima kasih. Ya ini saya begini ya, kalau diskusi Islam Kristen berarti pertanyaan mereka atau pernyataan mereka kita bantah dan mereka harusnya bisa menerima. Kalau misalnya mereka belum bisa terima, mereka sampaikan kenapa mereka belum bisa terima. Kita jelaskan lagi. Kalau sampai mereka belum bisa terima, berarti itu masalah mereka, bukan masalah kita. Ya. Terus kemudian harus timbal balik. Juga harus kita pertanyakan tentang apa yang kita ketahui, dan itu mereka harus bisa terima tentang Islam, apa sebenarnya, atau apa yang menjadi pertanyaan kita. Dan itu jangan dibilang menghujat, karena ini diskusi. Baik. Jadi harus timbal balik. Jadi jangan akhirnya diskusi Islam Kristen, tapi yang dipertanyakan tuh isi Alkitab saja. Isi Alkitab saja begitu. Jadi harusnya tuh timbal balik. Dan kalau bisa terima, nggak bisa terima 2-3 kali kita jelasin nggak bisa terima, berarti itu masalahnya dia. Jadi masalahnya dia sendiri selesaikan, bukan masalah kita dong. Harus gentle. Kalau itu sampai kita sudah berusaha untuk menolong dia dan tidak bisa, berarti masalahnya ada di dia sendiri. Jadi dia diselesaikan lah, masalahnya minta kita yang harus selesaikan begitu. Mohon izin. Ya. Baik Ahmad, silakan tanggapi Bang Ahmad. Halo, Bang Ahmad. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Saya mendengarkan dengan seksama loh tadi. Saya menghormati para pembicara, saya nggak memotong. Baik, silakan. Jadi di sini saya hanya menunjukkan data, bukan dari Islam, tapi dari kekristenan sendiri, yaitu sumber primer teman-teman Kristen. Ini bukan sumber-sumber sekunder, bukan. Sumber primer. Siapa? Penulis Alkitab itu sendiri. Siapa? Yang bernama Lukas. Lukas 1 ayat 1 sampai 4, di situ dia tidak pernah mengklaim tulisannya ini adalah firman Tuhan, nggak pernah. Tapi anehnya teman-teman Kristen mengklaim bahwa ini adalah firman Tuhan. Ini yang saya pertanyakan, bukan saya tidak menghormati iman teman Kristen, enggak. Masalah iman terserah teman-teman Kristen. Yang saya pertanyakan, mengapa kok tidak sesuai dengan tulisan Lukas sendiri? Gitu loh. Silakan Pendeta. Ya, silakan tanggapi. Sorry, saya boleh tanggapi dulu sebentar ya Pak Biantin ya. Kalau kita buka dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan itu bermanfaat dan seterusnya. Jadi tulisan Lukas itu diilham oleh Tuhan. Kenapa? Karena memang Tuhan memakai dia untuk menulis perjanjian baru. Dan dia bertanya kepada semua narasumber, yaitu saksi mata. Itu kan jelas narasinya. Ya, jelas narasinya dari mana dia dapat sumbernya. Dan tulisan dia itu di-proofread oleh yang namanya para rasul. Itu baru boleh beredar begitu. Nah, berbeda dengan tulisan-tulisan Al-Quran. Contoh misalnya surat lebah, surat gajah,
surat sapi betina. Ini kira-kira siapa yang tulis sapi betina ini? Siapa tulis surat gajah, surat lebah gitu, surat semut gitu? Ini kira-kira siapa yang tulis? Semut mana yang menulis itu? Nah, coba Pak Hadianto itu bertanya kira-kira Al-Baqarah itu surat sapi betina ini kepada sapi jantankah dikirimnya atau kemana begitu? Jadi sebenarnya Al-Quran itu lebih identik, dia seperti seolah-olah ini kitab kehewanan begitu. Ada surat lebah, betul kan Pak Hadianto? Ada surat semut, ada surat gajah, ada surat sapi betina begitu. Coba dipertanyakan gitu Pak, ini kok ada sih seperti itu? Di dalam Alkitab pun tidak ada. Kalau kita tadi diskusikan Bapak mempertanyakan Lukas itu, ya oke lah kami akan jawab. Ya Lukas itu adalah seorang tabib, dia hidup pada zaman rasul-rasul begitu. Dia hidup pada zaman rasul-rasul, di mana seberita itu masih, tadi seperti Pak Yusuf bilang, itu masih hangat gitu. Dia pasti bersinggungan secara tidak langsung gitu, ataupun secara langsung, maka dia tulis gitu. Jadi untuk memverifikasi data-datanya yang akan diberikan kepada Theophilus, dia tanya dulu kepada semua sumber-sumber primer, yaitu rasul-rasul Kristus. Ada Andreas, Yohanes, ada Yakobus, ada Petrus. Betulkah seperti itu? Nah, semua tulisan dia itu adalah perkataan daripada para rasul itu, dituliskannya. Kenapa dituliskan dia? Karena ada temannya namanya Theophilus yang sangat dikasihinya, ingin tahu betul nggak kira-kira itu. Dibilang dia betul katanya. Nah, gitu dia. Nah, jadi pertanyaan kita itu kepada teman-teman muslim, coba kalian paparkan kepada kami, kok ada sih yang namanya surat sapi betina? Kenapa sih ada itu namanya surat semut, surat gajah, surat lebah gitu? Itu maksudnya apa begitu? Boleh Pak Hadianto? Betul itu Parsel, betul itu Parsel. Tanya Pak Ahmad itu, tanya Ahmad. Jawab itu Ahmad. Kenapa ada surat-surat dari mana sumbernya itu? Jawab itu Ahmad. Siapa yang tulis surat sapi betina? Siapa yang tulis surat gajah? Siapa yang tulis surat lebah? Siapa yang tulis surat semut begitu? Jawab itu Ahmad. Surat betina itu dari mana sumbernya? Siapa yang tulis? Jangan hanya bisa bertanya kamu, tapi kamu tidak bisa jawab. Ayo jawab. Oh iya, terima kasih teman-teman. Terima kasih, tapi sabar ya, sabar. Karena dalam diskusi kan step by step, biar teman-teman bisa mencerna ilmu yang saya berikan. Ilmu pertama yang saya berikan yaitu bahwa teman-teman Kristen mengklaim bahwa Alkitab ini firman Tuhan. Ternyata saya menemukan data di sumber primer teman-teman Kristen sendiri, penulisnya tidak pernah mengklaim ini adalah firman Tuhan, nggak pernah. Tapi penulisnya dengan jujur mengklaim ini adalah hasil penelitiannya dari cerita-cerita yang dia dengar di masyarakat saat itu. Kemudian ia selidiki, kemudian dia bukukan. Nah, buku Lukas ini, tulisan Lukas ini diklaim teman-teman Kristen sebagai firman Tuhan. Itu nggak apa-apa menurut saya, terserah nggak apa-apa. Tapi nggak sesuai dengan data. Data apa? Data ucapan Lukas bahwa ini hanya berita gitu. Silahkan Pak Pendeta. Bapak tidak mengerti arti diilhami Pak. Itu problemnya Islam itu, nggak ngerti arti diilhami. Diilhami itu artinya Tuhan memberikan petunjuk kepada manusia untuk menuliskan apa yang Tuhan kehendaki. Makanya Pak, salah satu kualifikasi sebuah kitab datang dari Tuhan itu berisi kebenaran yang bersifat historis, ya. Berisi kebenaran yang bersifat historis. Kalau kita baca atau kita bandingkan Alkitab dengan Al-Quran, Alkitab itu Pak memberikan penjelasan bagaimana proses penciptaan itu secara kronologis. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Itu diceritakan secara kronologis Pak. Sementara dalam Al-Quran Bapak, itu tidak ada kejelasan apapun gitu. Lalu kita bertanya, di mana klaim bahwa Al-Quran itu adalah kitab sempurna? Sementara dalam proses penciptaan pun Al-Quran itu tidak bisa jelaskan apapun gitu. Coba Pak jelaskan. Begini Parsel. Saya sudah tahu trik mereka ini ya. Mereka ini muter-muter bertanya supaya tidak mau ditanya sama mereka. Jawab dulu itu tadi Ahmad. Itu dari mana itu sumbernya surat betina itu lebah itu? Jawab dulu. Itu sudah dijawab itu, jangan muter-muter terus kamu. Ayo dijawab. Ya, saya mau menambahkan ya, biar Bang Ahmad ngerti. Cuman saya yakin dia akan bertanya lagi besok.
Jadi di dalam kekristenan, Bang, firman Tuhan berarti bukan hanya Tuhan berfirman atau Allah berfirman, bukan hanya itu. Harus memahami kekristenan, apa makna kekristenan firman Tuhan itu. Jadi firman Tuhan itu juga termasuk tulisan-tulisan manusia, dengar ya, Abang, tulisan manusia yang diilhami oleh Roh Kudus. Oke? Supaya Abang ngerti. Kebanyakan Islam ini lupa melulu. Ini nanti Abang ingat ini, bahwa dalam kekristenan, saya ulangi, firman Tuhan itu bukan berarti hanya Tuhan berfirman. Tapi firman Tuhan juga termasuk kata-kata atau tulisan manusia yang diilhami oleh Roh Kudus. Nah, kalau Abang dalam pemahaman Abang bilang firman Allah, itu bukan firman Allah. Itu firman namus. Namus, Bang. Itu pun klaimnya Muhammad yang bukan lagi saksi mata. Udah saksi tunggal, bukan saksi mata lagi. Sekarang kalau namusnya itu ternyata bukannya Jibril, ternyata dia Syaiton, gimana? Lagi pula kalau Abang buka di Quran Abang, itu bukan ucapan Allah. Ada berbagai ucapan. Masa Allah bilang insya Allah? Masa Allah bilang insya Allah? Kan nggak mungkin Allah mengatakan insya. Di situ ada banyak ucapan malaikat, ucapan nabi, ucapan jin, ucapan syaiton, ucapan iblis, ucapan orang kafir. Gimana itu, Bang? Jadi, aduh, ini Abang nggak lulus ini, Abang, kalau misalnya bertanya seperti ini. Terima kasih. Ayo coba ditanggapi dulu, Ahmad. Itu dari mana sumbernya surat apa namanya betina lebah itu, dari mana sumbernya itu? Bisa dipertanggungjawabkan tidak? Ayo Ahmad, gini giliran kami sekarang bertanya sama kamu. Ayo jawab itu. Jangan hanya bisa bertanya tapi kamu tidak bisa ditanya. Oh iya, Ayo, Bapak. Ahmad. Sabar, Bapak, sabar. Berarti ini sudah selesai, Bapak ya? Ya silakan dijawab. Berarti benar, Bapak ya, Jangan bahwa muter-muter Alkitab lagi, ini jangan muter-muter bukan lagi. Saya sudah firman tahu trik Tuhan, Pak, kalian. ya? Berarti ini sudah selesai gitu ya. Berarti Bapak-bapak sekalian sudah mengakui bahwa Alkitab ini bukan firman Tuhan gitu ya. Coba kami tadi sudah jelaskan firman Tuhan. Tadi kan saya sudah jelaskan definisi firman Tuhan dalam kekristenan. Itu firman Tuhan. Lah, Tadi kata udah saya Bapak jelaskan. tadi itu diilhamkan. Diilhamkan kan berarti bukan firman, Mbak, tapi ilham. Nah, dalam pemahaman kami, Kan beda ilham sama firman, Mbak. firman Tuhan. Yang enteng aja. Ya, saya jelaskan. Itu dalam pemahaman kami, Bang. Pada saat dalam mereka Kasih kesempatan dulu sama Pak Yosafat. Pak Yosafat, silakan Pak Yosafat. begini Bang Ahmad, pada saat penulisan Alkitab itu Tuhan Yesus berfirman, "Akulah firman yang hidup. Akulah Omega dan Alpha." Berarti dia juga mengatakan firman. Itu yang jelas-jelas. Bukan berarti Lukas, Yohanes atau siapapun. Itu hanya tulisan. Gitu. Jelas-jelas. Anda tidak mengerti. Hukum dalam Kristen adalah kasih. Sekarang saya tanya, hukum dalam agama Islam apa? Itu aja saya tanyakan. Terima kasih. Jawab dulu. Hukum dalam Islam apa pertanyaannya? Sekarang Ahmad giliranmu menjawab pertanyaan kami juga. Jangan bertanya terus kamu. Jawab pertanyaan kami juga. Ayo. Lah ya, Bapak, sabar, Bapak, sabar. Sudah sabar Berarti kami dari Bapak-bapak di sini tadi. sudah mengetahui Jangan muter-muter ya. lagi kamu. Jangan muter-muter. Saya sudah tahu trik kalian. Jangan muter-muter lagi. Ayo dijawab. Lah ya, Bapak sudah mengetahui dan sudah mengakui ya bahwa Alkitab ini memang hanya ilham ya. Bukan firman Tuhan kan? Bukan. Bapak ini nggak ngerti arti ilham. Jadi Bapak tadi ini Kamu aja bahwa loh Ahmad Alkitab tidak ini mengerti yang ilham, namanya bukan ilham. firman Tuhan. Maksudnya bukan ilham, Bang, bukan ilham, tapi firman yang hidup. Nah, tadi Bapak tadi bilang ilham loh. Saya kan mendengarkan baik-baik. Jadi kan bukan firman Tuhan. Jadi sudah gitu berarti ya. Coba Jadi jelaskan. satu betina itu Pak, kira-kira itu firman Tuhan nggak? Jelaskan ini kalau perbedaan abang-abang konsep.
tentang kitab suci antara Islam dan Kristen. Jadi memang kalau Pak Ahmad ini konsepnya bahwa kalau firman Tuhan itu firman yang langsung turun dari Allah sendiri. Sementara dalam kekristenan firman Tuhan itu adalah karya penulisan manusia yang diilhami oleh Allah untuk menulis karya-karya Allah di dalam kehidupan. Misalnya dalam kitab Kejadian, Keluaran dan sebagainya. Apa itu Tuhan sendiri mengatakan itu semua dan turun dalam bentuk kitab? Tidak ada. Itu ditulis. Musa melakukan penulisan. Para nabi-nabi melakukan pekerjaan penulisan. Sampai datang kepada para rasul-rasul pun melakukan pekerjaan penulisan itu. Termasuk diantaranya para penulis Injil, salah satunya Lukas. Begitu Bang. Jadi memang perbedaan konsep ini memang tidak bisa dipaksakan Bang Ahmad. Dalam kekristenan bahwa seorang dinyatakan sebagai penulis Alkitab atau penulis Injil itu dia melakukan pekerjaan penulisan tetapi itu atas tuntunan Roh Kudus. Sehingga apa yang disaksikan itu dapat dipertanggungjawabkan bahkan diuji kebenarannya oleh para rasul gitu. Jadi memang perbedaan konsep saudaraku ini Pak Ahmad. Jadi memang kalau Bang Ahmad paksakan juga nanti tidak akan bisa ini. Jadi Bang Ahmad mungkin oke lah, memang pemahaman kalian seperti itu tentang firman Tuhan berbeda dengan saya. Mungkin begitu ya Bang Ahmad ya. Oh ya, terima kasih Pak, terima kasih atas penjelasannya. Bang Ahmad, Bang Ahmad, betul kan? Ini adalah bukan firman Tuhan tapi ilham Tuhan kan gitu kesimpulannya. Ya, terima kasih Pak. Selamat malam. Muhammad itu dapat ilham dari Namus. Muhammad itu dapat ilham dari Namus. Jadi apa saya izin turun dulu Pak ya. Saya izin turun dulu karena situasi sudah panas ini Pak. Saya nggak enak kalau panas-panas. Kabur ya Ahmad. Sama-sama ilham. Nah, Ahmadnya kabur loh. Teman-teman sudah panas ini Pak Pendeta Yusuf. Iya, alasan itu kabur dia karena dia nggak bisa jawab. Bang Ahmad. Terima kasih teman-teman ya. Mohon maaf ya. Dia nggak bisa jawab makanya dia kabur. Karena besok dia akan bertanya yang sama. Karena dia padahal Muhammad diilhamkan Bisanya oleh dia Namus. bertanya tapi dia nggak bisa jawab. Kemudian Namus mereka ganti jadi Jibril. Mereka ganti lagi jadi Roh Al-Kudus. Jadi Muhammad diilhamkan oleh Roh Al-Kudus. Ngikutin kita. Jawabanmu itu. Ngikutin kita semua. Apakah modal congor apa enggak pakai data? Ayatnya ada semua kok. Iya, pakai data. Jadi Anda Itu nggak sama tahu aja namanya Namus, menghujat. Anda tahu Namus nggak? Iya, pakai data kalau berbicara. Lah kalau yang begini